Sekarang giliran surveyor ketiga, Yunarto Wijaya, yang juga pengamat politik. Iya, terima kasih Bang Karni. Ini kalau jadi pembicara sebelahan sama Mas Burhan ini harus mencari puzzle mana yang belum rapet gitu. Karena sudah semuanya semua seperti tadi ya. dibicarakan. Ya, saya mau sebelum waktunya juga over tadi. over tadi ya. Nah ini masuk, sebetulnya tidak mudah buat saya dan Mas Burhan bicara dengan tema hari ini, El Clasico. Mudah buat Budiman Sujatmiko karena memang dia penggemar Real Madrid. Kebetulan kita berdua Manchester United gitu kan. Kalau saya mau berikan, kalau saya mau berikan analogi seperti ini. Ini menarik kan, memang kita bicara El Clasico karena ini pertarungan yang sudah pernah terjadi 2014. Bebuyutan lah kira-kira seperti itu. Dan El Clasico ini bukan hanya menarik buat para pendukung yang sangat fanatik, tapi juga memancing orang yang bukan pendukung Barcelona dengan Madrid untuk nonton. Karena percaya dan ekspektasinya sangat tinggi bahwa ini pertandingan yang seharusnya menarik. Nah, analoginya, saya menyesalkan ekspektasi yang sangat tinggi ini kemudian tidak terwujud. Kalau kita analogikan dalam pertarungan 2019 antara Jokowi dengan Prabowo. Kenapa? Pertama, ini pertandingan yang terlalu banyak kartu merahnya. Kalau kita analogikan dalam pertandingan bulu tangkis, bukan siapa yang lebih bagus melakukan smash dan lob yang menang, tapi lawan mana yang lebih banyak menyaringkan kok itu ke net. Ini yang menyebabkan orang mengatakan negatif sekali aura yang terasa dari pertarungan di 2019. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Ada beberapa fenomena. Pertama, memang harus diakui ini menurut saya bisa dikategorikan bukan sekedar pertarungan Jokowi melawan Prabowo. Ini pertarungan persepsi di kalangan pemilih kelompok asal bukan Jokowi melawan kelompok asal bukan Prabowo. Jadi kalau kita lihat ada nuansa masing-masing pendukung lebih mudah menerjemahkan kelemahan dari kandidat lawannya dibandingkan dengan keunggulan dari kandidatnya. Contoh dalam hal kecil misalnya, bagaimana terjadi pertarungan yang seru luar biasa setelah debat kedua, itu lebih seru dari pertarungan debat sendiri, ketika yang terjadi adalah pertarungan tagar selama 3 hari berturut-turut. Pertarungannya terasa sangat negatif. Jokowi bohong lagi versus tagar Prabowo gagap unicorn. Ini satu contoh terjemahan bagaimana nuansa negatif asal bukan Jokowi dan asal bukan Prabowo, ini menurut saya sangat terasa. Ini yang menyebabkan bagaimana kita sulit kemudian mencerna pertarungan ide, program, dan branding positif dari kedua calon, dan lebih mudah buat kita menemukan pertarungan negatif bahkan sampai level black campaign. Itu poin pertama yang terasa. Ini yang menyebabkan kemudian kualitas dari pemilu bahkan dibandingkan dengan 2014 menurut saya turun. Yang kedua yang sangat kita sayangkan juga adalah seharusnya pertarungan ini jauh lebih memiliki kualitas. Kenapa? Karena tema dari pertarungan 2014 dengan 2019 berubah. 2014 walaupun orangnya sama, Jokowi lawan Prabowo, walaupun pemilihnya sama, istilah netizen cebong lawan kampret dan berulang, dulu adalah pertarungan 2 orang baru. Tidak ada satupun dari Jokowi dengan Prabowo yang adalah incumbent. Tidak ada satupun dari 2 orang tersebut yang memiliki kebijakan yang bisa dievaluasi. Sehingga pertarungan 2014 adalah pertarungan 2 personal branding. Pertarungan saling mematikan 2 personal branding. Kalau kita mau jujur 2014 yang kita dengar adalah bagaimana di satu kubu misalnya selalu berbicara mengenai jangan pilih pelanggar HAM, jangan pilih diduga penculik, jangan pilih ngurus keluarganya aja nggak beres, gimana mengurus negara, sampai level personal seperti itu. Di satu sisi muncul juga serangan ke pihak sebelah dengan mengatakan jangan pilih ayahnya komunis, jangan pilih dia keturunan Tionghoa, marganya Wi, makanya namanya Widodo. Itu terjadi. Ibu saya pun sempat sampai bertanya Bang Karni, benar nggak coba cek Jokowi itu ada marga Winya, karena saya Wijaya.
beneran wi gitu ya. Ternyata saya cek enggak gitu kan. Ketawa Ferdinand tahu sekali karena dulu di kubu sebelah dia. Sekarang berbeda. Sekarang kita berbicara tema pemilu yang sangat sederhana. Mengevaluasi kebijakan incumbent. Ketika incumbent lebih banyak dipersepsikan positif, dia akan terpilih. Dalam konteks misalnya analisis sosiotropik. Atau kajian terkait dengan approval rating. Kalau dia tidak dipersepsikan baik, dia tidak akan terpilih. Artinya apa? Harusnya pertarungan 2019 ini akan lebih kaya dalam perdebatan mengenai program, perdebatan mengenai tesis dan antitesis terkait dengan program yang sudah ada, dan kita akan lebih memiliki pertarungan yang lebih rasional. Logikanya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi seperti apa yang tadi senior-senior saya sebutkan. Ada nuansa baru yang terasa jauh lebih keras, mau diistilahkan post-truth, mau diistilahkan dalam konteks pertarungan rasa, atau politik primordial, politik identitas, itu terjadi. Dan itu menggeser rasionalitas yang seharusnya meningkat tadi. Contoh, ketika kita berbicara mengenai kebijakan, yang terjadi adalah pertarungan rasa. Hutang, kita tidak lagi berdebat mengenai rasio hutang terhadap GDP. Kita berdebat mengenai apakah hutang ini bisa dibuktikan sebagai bagian dari asing dan asing. Kita berbicara mengenai hutang dalam konteks searah mengatakan misalnya setiap bayi Anda lahir di tahun 2018 dibebani hutang 14,5 juta perak. Kalimat itu tidak utuh kalau kita bicara secara akademis. Karena kalau utuh akan ditambahkan juga tetapi memiliki aset misalnya sekitar 50 juta perak. Tapi ini kan kampanye bicara menang dan salah. Semua ketika berusaha untuk memenangkan rasa akan berhenti dengan stigma yang ingin dikedepankan. Sehingga kemudian pertarungan substansi mengenai kebijakan tidak terjadi. Contoh lain, ketika berbicara TKA yang harusnya framing besarnya adalah bicara mengenai pengangguran, penyediaan lapangan kerja. Kita berbicara mau di level tim ses, mau di level netizen, berbicara bagaimana berlomba-lomba menemukan sebuah video yang kemudian bisa menggugah rasa. Videonya mungkin hanya satu, isi orangnya mungkin hanya 3, tetapi digeneralisasi menjadi sebuah kondisi yang diakibatkan oleh rezim tertentu. Apakah ini tidak disadari oleh tim ses yang isi orang-orang pintar? Saya yakin disadari. Apakah ini tidak disadari oleh para kandidat? Saya yakin disadari. Yang kasihan pada akhirnya adalah pemilih. Yang kasihan adalah akhirnya dua simpatisan yang tidak mendapatkan pendidikan politik, tapi teraduk-aduk dalam pertarungan rasa seperti itu. Ini bukti dari penurunan kualitas kedua yang suka atau tidak kita alami. Yang ketiga, penurunan kualitas terjadi ternyata faktor atau variabel primordial politik identitas masih terjadi Bang Karni. Dan sekarang terasa lebih ramai, kenapa? Sekarang menerpa kedua kandidat. Dulu cenderung orang mengatakan dalam studi bahwa Jokowi lebih banyak diserang dan harus menjelaskan tuduhan-tuduhan politik identitas yang ditujukan kepadanya. Sekarang Pak Prabowo menghadapi situasi sebaliknya. Ketika dulu seorang Rhoma Irama bahkan di Pilkada DKI mengatakan ada aspek negatif dan faktual yang harus dibuka dari sosok Jokowi karena ibunya adalah non-muslim, sekarang Prabowo menghadapi itu. Bahkan dia yang menyatakan sendiri dalam debat kemarin agak mengagetkan menurut saya, itu sebuah fakta. Bahwa ibu saya adalah seorang Nasrani. Hal yang tidak pernah muncul di 2014. Atau fakta-fakta lain bagaimana ramainya pidato seorang Hashim, Djohadikusumo yang sekarang muncul. Pak Prabowo menghadapi kendala yang dihadapi oleh Jokowi di tahun 2014. Apakah Jokowi tidak kemudian diserang dengan isu primordial? Masih terjadi yang saya sebutkan tadi. Bukan lagi menyerang isu personal dirinya. Karena itu mungkin sudah melewati masa ketika klarifikasi sudah menjawab. Tetapi yang mendangkalkan perdebatan kebijakan tadi Bang Karni. Ketika perdebatan mengenai kebijakan didebatkan dalam konteks ini asing atau nasionalis. Ketika diperdebatkan terkait dengan reklamasi bukan perdebatan tentang lingkungan hidup atau asas manfaat ekonomi. Tapi bagaimana ini dikaitkan dengan kedekatan dengan etnis tertentu. Ini terasa lebih ramai. Ini yang menurut saya harus disayangkan. Terakhir masuk ke terkait dengan survei. Saya sepakat,
Bang Effendi Ghazali, sebagian besar sudah dijelaskan oleh Mas Burhan, bahwa lembaga survei juga sebagai alat dalam konteks check and balances di dunia demokrasi kita harus juga mendapatkan pengawasan, saya sepakat. Tidak serta-merta lembaga yang kemudian merasa dirinya sudah terkenal, sudah terbukti banyak melalui pilkada, kemudian tidak bisa melalui pengawasan, saya sepakat. Kata kuncinya tadi, jangan sampai lembaga ini menjadi tirani baru dalam membentuk opini publik. Itu kan kritik dari masyarakat selama ini. Nah pertanyaannya sederhana, siapa yang kemudian bisa mengawasi? Tadi Mas Burhan sudah menjelaskan bahwa ada asosiasi yang kita sepakati bersama membentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, dan ketika kemudian data dipublikasikan ada tanggung jawab penuh dari lembaga tersebut yang masuk ke dalam asosiasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, yang sulit sekarang terjadi adalah contoh dalam konteks tadi Bang Karim mengatakan ada beberapa lembaga yang berbeda dengan misalnya lembaga-lembaga lain. Yang mengatakan misalnya bahwa Prabowo hari ini sudah menang 62%. Lembaganya dari wakil ketua umumnya sendiri, Pak Sugiono. Ada yang mengatakan NCID mengatakan sudah menang 7% kalau saya tidak salah. Problemnya adalah kita sulit untuk dihadapkan secara objektif untuk saling membuka data ketika lembaga-lembaga tersebut tidak terdaftar di asosiasi manapun. Lalu kita harus bicara dengan siapa? Karena menurut saya pernah katakan di sini juga, sama seperti kita ingin menguji sebuah buah itu manis atau tidak. Kita tidak kemudian memaksa untuk bertanya dan sekedar bertanya, Anda beli di mana? Tidak. Ketika Anda tahu siapa penjualnya, kita tetap tidak tahu apakah buah itu manis atau tidak. Buah itu bisa dikatakan matang dan manis ketika kita kupas buah tersebut, kita coba bersama apakah buah manis itu atau tidak. Disitulah fungsi dari asosiasi lembaga survei. Sehingga saya mohon maaf menyayangkan dalam perdebatan misalnya dengan beberapa teman-teman di Twitter misalnya, yang mengkonfrontasikan hasil-hasil survei dengan hasil survei yang katanya internal, rahasia, dan tidak dibuka. Tetapi kemudian orang-orang yang menuduh lembaga survei kami berbohong dan ingin mengkonfrontir dengan hasil survei yang mereka pegang, tidak berani membuka bersama-sama di hadapan publik data yang menurut mereka berbeda. Kalau ini yang terjadi sampai kapanpun kita hanya akan berprasangka. Ini yang menurut saya harus kita coba komunikasikan bersama sehingga kemudian lembaga survei memang tidak menjadi tirani pembentuk opini tapi menjadi penjaga demokrasi itu sendiri. Makasih Bang Arni.